sobat, selamat datang di channel YouTube All About. Yuk simak apa saja yang akan dibahas pada video kali ini. Jangan lupa subscribe ya sobat. Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Dongeng dengan ceritanya yang menarik banyak dinikmati oleh anak-anak, mulai dari seorang putri yang berakhir bahagia dengan pangeran, sampai anak nakal yang berubah menjadi baik. Tapi, bagaimana kalau dongeng-dongeng tersebut sebenarnya bukanlah cerita yang berakhir happy ending? Bagaimana kalau cerita yang sebenarnya adalah cerita yang menyeramkan? Mari kuak dongeng-dongeng yang sebenarnya. Cinderella. Siapa yang tak mengenal dongeng Cinderella? Gadis abu yang disiksa oleh ibu tiri dan saudara tiri, meski begitu dia tetap baik hati, berakhir bahagia dengan pangeran. Tapi bagaimana kalau kisah Cinderella tak seperti yang kita baca atau yang kita tonton? Mungkin akhirnya memang bahagia, namun bagaimana kalau terdapat kekejaman sampai berdarah-darah? Tentu mengerikan bukan? Cerita Cinderella yang ditulis oleh Brothers Grimm. Dalam cerita Brothers Grimm diceritakan sebenarnya ayah Cinderella tidak meninggal. Bagaimana nasib Cinderella kalau ayahnya tidak meninggal? Pasti bahagia bukan? Tidak, jauhkan pemikiran itu. Ayah Cinderella benar-benar jatuh cinta pada ibu tiri Cinderella sehingga dia membiarkan saja ketika Cinderella disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah sampai melayani ibu tiri dan saudara tiri. Bagaimana dengan ibu peri? Di dongeng sebenarnya tidak ada ibu peri, yang ada sebatang pohon yang Cinderella rawat setiap hari. Pohon tersebut ditanamnya di dekat kuburan sang ibu. Pohon ini awalnya menjadi tempat curhat Cinderella ketika dirundung dua saudara tirinya, yang kemudian dibela oleh ibu tirinya. Maka satu persatu keinginan Cinderella mulai dipenuhi oleh pohon ajaib ini. Bagaimana dengan pesta dansa? Pesta dansa dalam kisah ini terkesan aneh dan kejam. Dalam kisah ini disebutkan pesta berlangsung beberapa hari. Di pesta pertama, pangeran sudah begitu jatuh cinta pada Cinderella. Sayangnya, sebelum pesta benar-benar berakhir, di tengah malam Cinderella menghilang. Pangeran mulai mempersiapkan cara untuk menangkap Cinderella. Pada pesta kedua, ia meminta prajuritnya untuk menyiapkan penanda semacam lumpur untuk mengetahui kemana jejak kaki Cinderella. Cara pertama gagal, karena jejak kaki itu mengarah ke kuburan. Pesta ketiga, lebih sadis lagi, ia meminta prajurit kerajaan agar menyiapkan perekat yang terbuat dari bahan aspal dan bahkan semen. Tujuannya, agar nantinya korbannya akan terjebak. Tentu saja, Cinderella bersama para gadis lainnya terjebak di semen dan tar tersebut. Tapi, berbeda dengan para gadis lainnya, Cinderella memilih meninggalkan sepatu kacanya sebelah dan tetap melarikan diri. Bagaimana akhirnya? Sama seperti kisah yang kita ketahui, pangeran mencari wanita yang cocok memakai sepatu kaca tersebut, tapi bedanya tidak ke seluruh penjuru. Hanya di sekitar pemakaman ibu Cinderella saja. Disinilah letak kekejaman ibu tirinya. Ia menyuruh dua saudara Cinderella, salah satunya memotong jari kakinya, dan yang lainnya memotong tumitnya, agar sepatu itu muat. Benar keduanya muat menggunakan sepatu tersebut. Cinderella muncul dari persembunyiannya dan meminta pada pangeran untuk mencoba. Ia pun mencoba, sepatu tersebut juga muat. Di sini Cinderella menyuruh kedua saudara tirinya untuk mencoba sebelah lagi, tapi mereka hanya diam karena mereka tak mau memotong jari atau tumit lagi.
Akhirnya pangeran menikah dengan Cinderella. Tapi disinilah letak Cinderella yang sebenarnya. Ia bukanlah gadis yang berhati baik. Cinderella meminta untuk menghukum mati ibu tirinya. Sedangkan kedua saudara tirinya dipatuk matanya oleh burung merpati. Little Mermaid. Bicara soal Putri Duyung, kalian pasti sudah pernah dengar tentang The Little Mermaid. Film animasi garapan Disney Pictures ini menceritakan Putri Duyung yang jatuh cinta dengan seorang manusia. Kisah yang legendaris tersebut mampu menarik perhatian jutaan anak di dunia. Mungkin termasuk dalam masa kanak-kanak kita, terkenang hingga saat ini. Tapi percayakah kamu bahwa kisah yang pernah kita tonton tersebut ternyata telah digarap berbeda dengan versi aslinya? Ternyata The Little Mermaid pertama kali ditulis oleh Hans Christian Andersen pada tahun 1836 sebelum difilmkan oleh Disney pada tahun 1989. Versi aslinya ternyata memiliki akhir yang mengenaskan. Dalam versi aslinya, Putri Marina dikisahkan harus menukar suaranya dengan sebuah kaki untuk bisa hidup di darat bersama sang pangeran. Namun, apabila ia gagal mendapatkan cinta sang pangeran, Marina akan hilang menjadi gelembung udara. Hal ini berarti Marina tidak bisa hidup di darat dan juga di laut. Dengan kata lain, ia akan pergi menuju akhirat. Kisah The Little Mermaid yang selama ini kita ketahui memiliki akhir yang bahagia. Hal tersebut karena Raja Triton, ayah dari Ariel, turut serta menyelamatkan Ariel dan pangeran dari sihir jahat Ursula. Sayangnya, kisah yang asli tidak berakhir bahagia seperti demikian. Dikisahkan bahwa sang pangeran akhirnya menikah dengan putri dari kerajaan seberang yang dikira telah menyelamatkan nyawanya. Kakak-kakak dan sahabat Marina memang berusaha menyelamatkan Marina dengan menyuruhnya membunuh sang pangeran. Itulah satu-satunya cara Marina bisa kembali ke lautan. Akan tetapi, perasaan si Putri Duyung lebih kuat sehingga ia lebih memilih untuk bunuh diri daripada membunuh sang kekasih hati. Pada film The Little Mermaid versi Hans Christian Andersen juga dikisahkan bahwa sang pangeran baru mengetahui kebenaran sesungguhnya setelah Putri Marina berubah menjadi gelembung. Adegan penyesalan di menit-menit terakhir tersebut membuat film ini berakhir semakin mengenaskan. Ia hanya mampu berdiri terpaku menatap gelembung warna-warni yang berterbangan menuju nirwana. Nah, itulah cerita sesungguhnya dari film animasi The Little Mermaid yang mungkin tak pernah kamu bayangkan. Meskipun menyedihkan, tapi percayalah, kisah pengorbanan si Putri Duyung tetap indah untuk disaksikan. Rapunzel. Siapa yang tidak tahu dongeng Rapunzel? Gadis berambut lurus dan sangat panjang. Ia dikurung di sebuah menara sejak lahir. Rapunzel sendiri adalah dongeng yang ditulis oleh Grimm bersaudara. Berbeda dengan yang diproduksi Disney, sebenarnya Rapunzel bukanlah keturunan kerajaan, melainkan hanya orang biasa yang berdekatan tinggal dengan seorang penyihir. Suatu hari ketika ibu Rapunzel masih mengandung, ia mengidam menginginkan bunga ajaib yang berada di pekarangan rumah penyihir yang bernama Gothel. Karena ingin memenuhi permintaan istrinya, ayah Rapunzel memutuskan menyelinap dan mengambil bunga ajaib tersebut. Akan tetapi, ia ketahuan oleh Gothel. Syarat ayah Rapunzel dimaafkan. Ia harus memberi Rapunzel pada Gothel ketika lahir. Ayah Rapunzel pun mengiyakan. Benar saja, ketika lahir Rapunzel dibawa oleh Gothel dan diasingkan di menara. Dalam cerita aslinya seorang pangeran mendengar suara nyanyian merdu Rapunzel. Ia sangat ingin naik dan bertemu dengannya. Pangeran pun menirukan suara Gothel dan benar saja Rapunzel menurunkan rambutnya yang panjang. Pangeran pun naik dan betapa terkejutnya Rapunzel ketika pertama kali bertemu laki-laki. Dalam cerita aslinya pangeran dan Rapunzel jatuh cinta, dan mereka pun melakukan hubungan suami istri tanpa sepengetahuan Gothel. Berakhir dengan Rapunzel yang hamil dan ketahuan oleh Gothel. Gothel yang marah memotong rambut Rapunzel dan mengusirnya, sedangkan pangeran yang rencana akan ia bunuh tetapi matanya tertusuk duri dan berakhir buta.
Sleeping Beauty. Tak banyak yang tahu bahwa di balik kisah manis cerita fiksi tersebut mengandung sesuatu yang tak terduga. Salah satunya adalah Sleeping Beauty. Menurut Disney, ada seorang putri yang dari lahir sudah mendapat kutukan dari peri jahat untuk tertidur selama 100 tahun. Putri akan terbangun setelah ada pangeran yang menciumnya dengan tulus. Kisah ini pun dibuat happy ending oleh Disney di mana pangeran dan putri tersebut akhirnya menikah dan hidup bahagia bersama rakyatnya. Merangkum dari berbagai narasumber, Aurora, nama si Sleeping Beauty ini, tertidur karena ada jarum yang masuk ke tubuhnya. Hal itu membuatnya tak sadarkan diri dalam beberapa waktu. Selama ia tertidur, pangeran dari kerajaan seberang memperkosanya padahal pangeran itu sudah beristri. Sang pangeran adalah pengidap sindrom nekrofilia yaitu ketertarikan seksual dengan mayat. Saat pangeran kembali ke kerajaannya, sang putri sudah terbangun karena jarum yang di dalam tubuhnya berhasil dikeluarkan. Namun, Aurora sangat terkejut saat mengetahui dirinya sudah hamil. Uniknya, Disney bisa mengemas cerita yang menyedihkan ini dalam bentuk happy ending yang sempurna.